Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Kuri STD, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Lombok Timur. Pada video kali ini, saya akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Selamat menonton. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak kali ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Niki Bapak yang ucapkan terima kasih atas kesediaan beliau bersedia meluangkan waktu untuk diwawancara sama Tiang. Niki yang melakukan ini untuk menyelesaikan tugas sebagai calon guru penggerak di modul 3.1, yaitu demonstrasi kontekstual, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Niki Bapak yang akan menyampaikan beberapa pertanyaan, insya Allah berkaitan dengan tugas tinggi sebagai kepala sekolah. Kita mulai saja nih Bapak. Selama Bapak menjadi kepala sekolah, tentu banyak hal, banyak masalah yang dihadapi ya. Nah, kira-kira nih apa saja atau bagaimana cara Bapak mengetahui bahwa kasus itu atau masalah tersebut dia berupa dilema etika, ya, ini benar, nilai benar, kemudian versus nilai benar, dan rujukan moral, nilai benar melawan nilai salah. Itu kira-kira bagaimana cara Bapak? Dalam masalah mengatasi hal yang seperti ini, kita selalu mengambil tindakan, yaitu untuk menyelesaikan permasalahan itu dengan cara bermusyawarah. Jadi dalam musyawarah itu kita meminta pendapat dari masing-masing setiap guru dalam menyelesaikan masalah itu. Nah, dengan bermusyawarah itu insya Allah apa yang menjadi masalah itu insya Allah akan tuntas. Musyawarah ya Bapak. Selanjutnya Bapak, pernahkah kira-kira Bapak dihadapkan dengan dua permasalahan, dua hal yang sama-sama baik gitu ya? Dia nilai kebajikan dia baik-baik, nah kemudian tapi bertentangan nilainya gitu. Kira-kira pernahkah Bapak dihadapkan ke kedua hal seperti itu? Dalam hal ini, sewaktu saya diberi tanggung jawab di SDN 1 Perigi dan Sakap 5 itu, kalau tidak salah pernah terjadi di sana anak kelas 2 SMP. Anak kelas 2 SMP ini karena sudah sudah tidak tahan, padahal anak ini bagaimana ya, masih di bawah umur. Nah, tiba-tiba orang tuanya menikahkan dengan seorang lelaki. Nah, begitu terjadi sehingga para guru melapor permasalahan ini. Nah, cara saya begitu, saya tidak berikan guru ini untuk tidak mengekspos, cuma hanya memberikan kepada guru bagaimana menyelesaikan yang terbaik. Para guru memberikan arahan, karena ini seorang perempuan seperti yang sudah dijelaskan di dalam agama kita, kan agama Islam, kalau anak perempuan sudah minta untuk dinikahkan, segera Sementara anak ini pada usia sekolah,
Jadi apa namanya, sangat bertentangan sekali. Dilema. Nah, sangat saya mikir bagaimana cara. Nah, untuk itu lebih baik jangan diekspos, lebih baik diam saja, suruh orang tuanya nikahkan, jangan sampai keluar untuk diekspos begitu. Ya, luar biasa ya, cukup dilema memang Iya, Allah ya. Oke. Nah, dari masalah tadi itu kira-kira langkah yang paling konkret Bapak lakukan untuk menyelesaikannya selain yang tadi ada Pak? Langkah konkretnya ya kita apa namanya, langsung berkunjung ke orang tuanya untuk memberikan sebuah apa namanya, nasihat atau bimbingan. Tetapi karena anak ini hidupnya di tempat yang terpencil, dikatakan terpencil karena jauh dari keramaian, jauh dari namanya saja Tok Kambut, Tok Kambut, sangat jauh di bawah gunung, Pak. Di bawah gunung coba. Kami temui orang tuanya. Setelah kami temui, apa dia katakan? Bagaimana Pak kalau anak ini nanti berbuat yang tidak-tidak? Suatu dilema. Bagaimana kalau anak ini tidak dinikahkan, terus dia akan berbuat? Akhirnya apa? Saya pasrah, Pak. Nah, saya kembalikan kepada yang seperti tadi, perintah agama itu, jika anak perempuan sudah minta untuk dinikahkan, segera untuk dinikahkan. Itu langkah konkret saya menemui orang tuanya, namun termasuk ya gagal lah untuk melangsungkan anak ini menyelesaikan pendidikannya di SDN itu. Begitu ya Pak ya. Masya Allah, kasus yang luar biasa ya. Nah, kalau melihat dari kasus tadi, kira-kira hal-hal yang paling efektif yang Bapak lakukan untuk pengambilan keputusan masalah-masalah yang lain misalnya? Itu yang paling efektif dalam menyelesaikan masalah seperti tadi itu, mengumpulkan para guru-guru yang ada di Satap 5 itu. Kita rembukkan bagaimana untuk menyelesaikan anak ini. Setelah itu dirembukkan, keputusannya seperti yang saya katakan tadi itu, ya kita suruh orang tuanya untuk menyelesaikan, daripada anak ini akan berbuat serong nanti. Selesai secara adat ya. Iya. Nah, dari kasus-kasus yang Bapak hadapi selama menjadi kepala sekolah sekian tahun itu, kira-kira tantangan apa saja yang pernah dihadapi dalam penyelesaian dalam pengambil keputusan di sekolah? Ya, selama kami menjabat sebagai kepala sekolah, sungguh banyak sekali tantangan yang kami hadapi. Di antaranya permasalahan tentang guru, permasalahan tentang anak yang nakal, dan lain sebagainya. Sangat banyak sekali. Namun itu yang saya pakai, yang metode yang paling tepat menurut saya, seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu, dalam menyelesaikan masalah itu kita harus mengidentifikasi masalah itu dulu, baru kita rembukan bersama guru-guru. Apapun masalahnya, masalah anak, masalah guru, harus kita sama-sama selesaikan. Itu menurut saya yang terbaik. Ya, luar biasa. Dari kasus tadi atau kasus-kasus yang lain, kira-kira apakah Bapak memiliki jadwal khusus misalnya untuk menyelesaikan masalah
untuk mengambil keputusan sehingga masalah itu selesai, atau ketika masalah ada langsung selesai gitu, langsung diambil keputusan hingga selesai. Oh begitu ya. Jadi seperti yang tadi saya katakan, begitu terjadi suatu masalah anak maupun masalah guru, kita pertama-tama itu dulu istilahnya tabayun, bertanya dulu apa permasalahannya sehingga terjadi masalah yang dibuat oleh anak atau guru. Baru kita bisa mengambil keputusan. Setelah itu baru kita panggil yang membuat masalah itu, misalnya guru yang sering malas kan. Kita panggil dulu apa permasalahannya sehingga dia malas. Baru kita rembukan bersama guru-guru yang lain. Jadi bisa saya tangkap kesimpulannya bahwa ketika ada masalah, jadi Bapak langsung menyelesaikan di tempat gitu. Iya. Selanjutnya nih Bapak, kan kita mengetahui ada 3 prinsip dalam pengambil keputusan. Jadi setiap keputusan kan harus kita memiliki 3 prinsip. Yang pertama itu prinsip berbasis peraturan, kemudian prinsip berbasis akhir, dan kemudian prinsip berbasis kepedulian atau rasa peduli. Nah, kira-kira nih dari 3 prinsip tadi, yaitu berbasis akhir, peduli, kemudian peraturan itu, kira-kira yang sering digunakan oleh Bapak selama ini untuk mengambil keputusan yang mana? Kepedulian ya. Kira-kira kenapa itu? Karena kita ini kan sama-sama makhluk Tuhan yang mempunyai perasaan, yang mempunyai jiwa dan sebagainya. Jadi apa yang terjadi pada anak atau guru itu kan berangkat dari perasaan kalau kita memberikan suatu keputusan itu. Jadi jangan kita sok-sok jadi kepala sekolah lantas menindak begitu. Harus kita memiliki perasaan. Tapi lebih sering ke rasa peduli kan? Perasaan itu, kepedulian itu. Memang keputusan itu harus kita dasar dari kepedulian. Iya. Kalau tidak kalau kita mengenyampingkan daripada kepedulian ini, maka di sana akan terjadi rasa ego dari kepala sekolah itu tinggi. Kalau selalu kita dibarengi dengan kepedulian, insya Allah guru maupun anak itu akan aman, insya Allah. Kira-kira nih Bapak, pernahkah Bapak ketika setelah mengambil keputusan pernah berpikir ulang, apakah keputusannya tepat nggak ya, atau pas nggak ya? Pernah nggak berpikir seperti itu Pak? Nah, kalau dalam pengambilan keputusan saya selalu saya tidak mengambil keputusan sendiri, sehingga apapun permasalahan yang terjadi di sekolah itu saya selalu mengikut sertakan teman-teman yang lain, sehingga dalam pengambilan keputusan itu insya Allah apa yang diputuskan oleh kepala sekolah bersama teman-teman itu insya Allah tidak akan membuat permasalahan itu akan lanjut. Berarti tidak pernah, saya bisa menyimpulkan ini, tidak pernah Bapak kemudian berpikir ulang terkait dengan keputusan yang sudah diambil. Insya Allah ya. Karena kita mendahului musyawarah ya. Mementingkan musyawarah. Terakhir Bapak, dari keputusan-keputusan yang pernah Bapak ambil, kira-kira apa hikmah yang Bapak
ambil dari sekian tahun menjadi kepala sekolah, kemudian banyak beberapa bahkan puluhan mungkin permasalahan yang diambil, kemudian mampu menyelesaikan dengan baik. Kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak sampaikan? Dari sekian tahun kami jadi kepala sekolah, jadi kami mendapat atau memetik hikmah dari setiap permasalahan yang kami hadapi. Kami berikan keputusan sehingga hikmahnya yang terjadi pertama pada diri saya, jika teman guru atau anak-anak didik kita di hikmahnya begitu, merasa artinya nyaman dengan kita, merasa nyaman sehingga sepertinya dia terlindungi begitu. Karena tugas kepala sekolah itu ya seperti bahasa orang Sasak, amaknya kan, amaknya gitu. Sekolah Amaknya ya. Jadi kalau sudah guru maupun anak-anak sudah tenang, menyatu dengan kita, insya Allah apapun yang kita kerjakan selalu akan didukung. Insya Allah. Gitu ya. Jadi dukungan penuh dari semua aktivitas di sekolah gitu ya. Luar biasa. Bapak terima kasih atas ilmu dan sharingnya kepada kami, dan luar biasa ya. Saya merasa bangga gitu, merasa kagum bisa belajar banyak dari Guru. Semoga nanti kedepannya saya pribadi kalau menghadapi masalah bisa mengikuti juga langkah Guru, sehingga masalah-masalah yang kami hadapi bisa selesai dengan bagus. Terima kasih Bapak atas ilmu dan sharingnya sekali lagi, dan mohon maaf mengganggu kesibukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Kepala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak Kepala. Jadi alhamdulillah. Yang pertama Pak Kepala, jadi saya sebagai calon guru penggerak niki berterima kasih yang sebesar-besarnya atas keluangan Pelunggu, kesempatan Pelunggu memberikan waktu kepada Tiang untuk diskusi dan wawancara untuk menyelesaikan tugas Tiang sebagai calon guru penggerak. Di sini Tiang ditugaskan untuk mewawancara kepala sekolah terkait dengan modul 3.1 di demonstrasi kontekstual, yaitu pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Nah, nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Nanti Pelunggu bisa mengeksplorasi, mengelaborasi, menjelaskan kepada Tiang bagaimana cara mengambil keputusan dari masalah-masalah yang menghadapi sebagai kepala sekolah. Begitu Pak. Saya kira bisa kita mulai. Ya, bisa. Baik, ya. Terima kasih Bapak. Yang pertama, selama menjadi kepala sekolah Nika di sini di SMP Islam Bila Kembar Nika, kira-kira untuk mengetahui suatu masalah itu atau suatu kasus itu dia dilema etika ataukah dia rujukan moral atau benar lawan benar dan salah lawan benar, ini kira-kira bagaimana cara Bapak mengetahui dia atau mengetahui identifikasi masalah itu? Oke. Baik, terima kasih Pak. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Jadi semasa saya menjabat jadi kepala sekolah ini ada satu hal yang saya kira ini menjadi masalah besar yang pernah saya alami sebagai menjabat sebagai kepala sekolah ini, yaitu adanya masalah antara sekolah dengan masyarakat, yaitu dalam hal adanya kantin di sekolah. Kenapa ini menjadi masalah? Karena kalau dari sisi sekolah sebenarnya ini suatu hal yang menguntungkan sekali, karena
dengan adanya kantin di sekolah ini, kegiatan KBM, kegiatan belajar mengajar ini bisa berjalan aktif, karena hal ini dengan adanya kantin siswa-siswi itu bisa dikontrol. Tapi dari sisi lain, masyarakat ada yang menyanggah bahwasanya dengan adanya kantin ini mereka merasa dirugikan, dalam arti adanya kantin itu mengurangi daripada hasil pendapatan dari masyarakat itu sendiri, ya. Saya kira masalah kantin ini antara sekolah dan masyarakat ini masuk ke masalah etika, ya. Saya kira seperti itu. Terima kasih Pak. Dari kasus-kasus yang Bapak hadapi, dari kasus tadi kantin itu yang cukup konflik mungkin ya di perhadapan dengan sekolah dan masyarakat ini, kira-kira pernahkah Bapak dihadapkan kepada dua hal yang sama-sama baik, nilainya sama-sama baik, tapi secara etika itu udah bertentangan? Itu pernah nggak ya? Iya. Ya, oke. Yang kedua ini soalannya terkait dengan hal itu, tentunya antara sekolah dengan masyarakat ini. Jadi antara sekolah dan masyarakat ini seharusnya harus menjadi kerjasama yang baik. Antara sekolah itu harus ada hal yang didapat. Kemudian demikian juga dengan masyarakat. Jadi sekolah ini ada tentunya dengan bantuan masyarakat, ya, bantuan masyarakat. Kemudian keinginan kita dengan adanya kantin ini yaitu supaya terjalin antara masyarakat dengan sekolah, ya, seperti itu. Oh gitu ya, luar biasa, memang komplit ya kita berhadapan dengan masyarakat, berhadapan dengan yayasan, memang luar biasa. Saya sebut dua hal yang memang sama-sama baik, bertentangan memang nilainya ya, dari sisi pendidikan dan ekonomi gitu. Nah, kira-kira dari masalah yang tadi itu, langkah-langkah yang pernah Bapak lakukan apa saja? Ya, tentunya untuk menyelesaikan masalah tersebut, tentunya kita mengadakan musyawarah dengan mendatangkan masyarakat langsung, kemudian komite sekolah dengan guru-guru. Hal itu tentunya untuk menyelesaikan masalah secara mufakat bersama. Seperti itu. Nah, dari langkah-langkah tadi itu, kira-kira tindakan yang paling efektif menurut Bapak untuk menyelesaikan masalah itu yang mana? Sebagaimana yang saya sudah sebutkan tadi, yaitu dengan cara kita mengundang masyarakat bertemu, kemudian kita bicarakan baik-baik apa solusi daripada masalah yang terjadi antara sekolah dengan masyarakat. Ya. Berarti bisa saya tangkap bahwa tindakan yang menurut Bapak paling efektif adalah bermusyawarah. Iya, bermusyawarah. Nah, kira-kira nih dalam penyelesaian Bapak mengambil keputusan dari masalah itu tadi, masalah kantin tadi, kira-kira tantangannya yang dihadapi apa saja dalam mengambil keputusan terkait dengan masalah kantin tadi? Ya, tentunya tantangan yang kami hadapi itu antara lain, kalau dari masyarakat itu kan kalau kita adakan kantin di sekolah itu akan mengurangi ekonomi masyarakat itu sendiri. Kemudian kita yang dari sekolah itu akan untuk mengontrol siswa-siswi itu akan menjadi tidak efektif, berkurang, sehingga terganggu. Itu hal itu akan mengganggu kegiatan belajar mengajar anak-anak itu sendiri. Ya, berarti ada nggak tantangan terberat dari yayasan, mungkin penolakan dari tokoh masyarakat, mungkin ada nggak penolakan? Ya, dari memang iya, dari komite dari yayasan misalkan memang kita dari pihak sekolah itu supaya kantin ini ditiadakan saja, karena
sekolah kita ini ada dengan berkat bantuan dari masyarakat juga, sehingga dari pihak sekolah juga bisa membantu masyarakat untuk anak-anak yang bisa berbelanja di masyarakat, sehingga tidak mematikan ekonomi masyarakat seperti itu. Luar biasa memang ya, akhirnya kantin ditiadakan ya. Nah, apa namanya, dari kasus tadi itu kantin itu dalam penyelesaiannya itu, apakah Bapak memiliki jadwal khusus ketika menemukan masalah tadi itu? Apakah khusus jadwalnya kita buatkan jadwal bersama guru, ataukah Bapak ketika menghadapi itu dan mengambil keputusannya langsung di tempat itu? Tentunya dengan masalah seperti itu tentu kita membuat jadwal, seperti kita membuat surat undangan kepada masyarakat, kemudian demikian juga kepada guru-guru, kemudian mengundang yayasan juga, kemudian setelah mengundang itu kita rembukkan bersama kira-kira dari masalah tersebut apa solusi yang paling baik yang bisa kita ambil. Nah, selanjutnya setelah apa namanya mengambil keputusan dari masalah tadi, kira-kira nih pernahkah Bapak sebagai kepala sekolah itu berpikir ulang tentang keputusan yang diambil? Apakah benar nggak ya yang saya ambil tadi, tepat nggak ya yang saya ambil tadi? Kira-kira pernah berpikir seperti itu nggak? Iya, kalau seperti itu pernah. Kira-kira kenapa ya? Itu karena tentunya hal-hal yang belum kita sepakati secara baik, tentu itu menimbulkan masalah yang lebih parah. Contoh misalkan ketika kantin ini ditiadakan, hal ini menjadi masalah bagi siswa-siswi, sulit kita kontrol, sehingga hal itulah yang membuat saya sebagai kepala sekolah itu berpikir ulang, ini ternyata tidak efektif untuk kegiatan KBM kita di sekolah. Ya, seperti itu. Sehingga solusinya itu kita mengundang komite sekolah, yayasan, kemudian masyarakat kembali, supaya bagaimana solusi yang paling aktif ketika kantin ini ditiadakan, kemudian program itu jalan. Nah, seperti itu, sehingga tatkala sudah dirembukkan kembali untuk yang kedua kalinya, kita mengambil keputusan ada aturan-aturan. Jadi tatkala siswa-siswi itu sudah keluar main, jadi boleh dia pergi belanja kemanapun, tapi dari pihak masyarakat yang berjualan atau yang berdagang itu, jadi harus mengetahui jam berapa masuknya anak-anak, sehingga masyarakat yang berjualan juga harus menegur anak-anak juga tatkala sudah masuk sekolah. Jadi anak-anak disuruh untuk kembali, silahkan balik ke sekolah, supaya kegiatan KBM itu aktif dan anak-anak itu bisa terkontrol. Oke, berarti kerjasama dua pihak ya. Ya. Baik, kira-kira nih dalam kasus kantin tadi adakah orang yang berperan membantu Bapak untuk mempermudah Bapak mengambil keputusan seperti tadi? Nah, tentunya yang membantu itu memang tetap kita di sini itu bapak-bapak guru, kemudian dari pihak yayasan juga dengan cara kita musyawarah, karena hal itu adalah untuk memecahkan masalah secara bersama, sehingga yang paling membantu sekali itu adalah masukan-masukan dari yayasan, kemudian bapak ibu guru yang ada di sana. Berarti semua Dewan Guru, yayasan itu mendukung ya? Yayasan, tokoh masyarakat dan agama pun itu mendukung ya, mendukung keputusan tadi ya. Baik. Nah, terakhir Bapak, setelah Bapak mengalami kasus dilema etika tadi, kira-kira sebagai pembelajaran buat kita, apa yang Bapak dapat ambil petik hikmahnya dari kasus itu? Ya, jadi hikmah yang bisa kita ambil dari masalah ini, antara kita pihak sekolah dengan masyarakat itu harus menjalin kerjasama yang baik. Ya.
tentunya kita di sekolah itu kita inginkan supaya kegiatan belajar mengajar kita itu efektif. Jadi kita minta masyarakat juga mendukung program-program sekolah kita, dan demikian juga kita sekolah ingin menghidupkan ekonomi masyarakat. Jadi kita biarkan anak-anak itu berbelanja, tapi dengan syarat penjual atau masyarakat kita yang berdagang itu harus mengikuti aturan-aturan sekolah yang sudah dimufarkan, yang sudah disepakati bersama. Sama ya, luar biasa ya. Saya sangat bangga gitu ya bisa belajar banyak dari Bapak. Saya sangat terinspirasi, saya kagum dengan metode, teknik, dan langkah-langkah yang Bapak ambil dalam pengambil keputusan. Dan ini sangat luar biasa menurut saya dan akan menginspirasi bagi saya ketika nanti saya menghadapi suatu masalah. Sekali lagi saya sebagai calon guru penggerak mengucapkan terima kasih atas keluangan waktu Bapak, dan mohon maaf atas waktunya saya telah mengganggu gitu. Semoga tidak merepotkan dan tidak mengganggu aktivitas pembelajaran yang lebih besar gitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.